Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, perkenalkan saya sendiri Rahmat Riono dan rekan saya Aldiansyah. Di sini kami akan membawakan materi mengenai konsep kewajiban pada laporan keuangan. Nah, sebelum ke materi, kita perlu tahu apa sih itu kewajiban. Nah, kewajiban merupakan salah satu elemen dalam neraca yang akan menghasilkan informasi jika dihubungkan elemen lain dalam laporan keuangan. Nah, menurut SFAC nomor 3, kewajiban yaitu pengorbanan manfaat ekonomis yang terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari kegiatan masa lalu entitas ketika terjadi transfer aktiva ataupun ketika entitas menerima jasa dari entitas lain. FASB mendefinisikan kewajiban sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset ataupun menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang. Nah, sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu, sedangkan menurut IASC, kewajiban yaitu utang saat ini yang timbul dari kejadian perusahaan di masa lalu yang diharapkan hasilnya akan menjadi aliran keluar sumber daya manfaat ekonomi. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari kewajiban. Yang pertama, suatu objek harus memuat tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan entitas bisnis untuk menunaikan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut kepada cara mengorbankan manfaat ekonomisnya di masa depan untuk dapat dikategorikan sebagai kewajiban. Yang kedua, untuk dapat disebut kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Kewajiban juga timbul akibat kejadian masa lalu dan juga nilai jatuh tempo telah ditentukan melalui estimasi atas kewajiban yang didasarkan pada jumlah kewajiban dan juga jangka waktu pelunasan kewajiban. Ada juga karakteristik pendukung dari kewajiban. Nah, di sini ada keharusan untuk membayar dalam bentuk kas, identitas terbayar jelas, dan juga berkekuatan hukum. Selanjutnya ada pengakuan, pengukuran, penilaian, dan juga pengungkapan kewajiban. Nah, yang pertama ada pengakuan. Di pengakuan sendiri ada 4 kaidah pengakuan, yaitu adanya dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketentuan substansi ekonomi transaksi, dan juga keterukuran nilai kewajiban. Ada juga waktu pengakuan kewajiban, yaitu pada saat penandatanganan kontrak ataupun ketika hak dan kewajiban telah mengikat. Bersamaan dengan pengakuan biaya, apabila barang dan jasa menjadi penyebab proses timbulnya biaya kewajiban sebelumnya belum dicatat sebagai aset. Yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset, dan yang terakhir pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan atau measure consideration dalam transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomis di masa depan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran yaitu ada kewajiban dalam pembelian kredit, diskon atau premium utang obligasi, diskon obligasi, premium obligasi, dan juga kewajiban moneter dan non-moneter. Selanjutnya ada penilaian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Aldiansyah. Silahkan Mas Aldiansyah. Ya, baik, terima kasih Kak Rahmat atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penilaian. Apa sih penilaian itu? Jika pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, maka penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat terjadinya kewajiban sampai dilunasi kewajiban itu.
makin mendekati start jatuh tempo, maka nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Selanjutnya ada atribusi penilaian menurut FASB. Nah, yang pertama ada pasar harga sekarang, contohnya kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban pedagang efek. Yang kedua ada nilai pelunasan neto, contohnya utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Dan yang ketiga ada nilai diskunan aliran kas masa datang, contohnya utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Selanjutnya ada pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada atau lenyap secara langsung. Beberapa kewajiban yang menjadi batal atau kesatuan usaha menjadi bebas dari kewajiban lantaran penghapusan seluruhnya atau sebagian, kompromi, penimbulan atau pengakuan kewajiban baru atau pengganti, pengambil alihan kewajiban oleh pihak lain atau restrukturisasi utang. Selanjutnya ada kriteria lenyapnya suatu kewajiban. Debitur membayar atau melunasi ke kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang. Debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang baik keputusan pengadilan maupun oleh kreditor, dan dapat dipastikan bahwa debitur tidak akan diharuskan melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan hutang. Dan yang ketiga, debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwakilan yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu, dan sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada penyajian pengungkapan. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancaran sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada penyajian kewajiban lancar. Dalam praktek, kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Karena singkatnya periode waktu yang terlibat yang sering kali kurang dari 1 tahun. Akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klarifikasi. Pertama, dalam kelompok kewajiban dan ekuitas pemegang saham di neraca. Dalam kelompok kewajiban lancar, akun-akun itu dapat dicantumkan menurut jatuh temponya dalam jumlah yang menurun atau menurut preferensi likuiditasnya. Selanjutnya ada penyajian hutang jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu akun dalam neraca yang mendukungnya dengan komentar serta skedul dalam pencatatan yang menyertainya. Pengungkapan catatan umumnya berisi dari kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, provisi, penarikan, pembatasan yang dilakukan oleh kreditor, dan aktiva yang disepakati atau digadaikan sebagai jaminan. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Yang kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Nah, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang menjadi keharusan sekarang dan timbul akibat transaksi atau kejadian masa lampau. Pengertian kewajiban merupakan bayangan cermin pengertian aset, transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang memperoleh manfaat ekonomi yang datang untuk aset, sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan sekarang pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangannya kami mohon saran dari teman-teman.